Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dan ulama. Jangan pernah meragukan semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Dan bahkan apa-apa yang terbesit di hatimu itu juga milik Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki. Bahkan ciri-ciri ketika Allah ingin menakdirkan sesuatu menghampiri kita, atau Allah memberikan sesuatu kepada kita, itu pertama, terkadang Allah masukkan dulu ke dalam hati kita. Kayak pernah nggak kalian terbesit di hati, pengen ini nih, pengen gitu. Tiba-tiba, alhamdulillah rezeki anak soleh. Langsung ngomong rezeki anak soleh. Padahal yang ngomong begitu juga belum tentu soleh. Cuma kan spontanitas saja gitu. Karena saking nggak nyangkanya gitu. Baru kepingin, bahkan juga mungkin belum diucapin, belum didoain, belum minta kepada Allah, udah dikabulin. Apalagi ketika kalian meminta kepada Allah, yakinilah udhuni, Allah udah berjanji, astajib laku. Mintalah kepadaku, maka akan kuperkenankan. Aku kasih. Kalau kalian minta sama orang kaya, kekayaan itu ada batas. Siapa bilang orang kaya itu nggak ada batasnya? 7 turunan nggak habis-habis. Masih ada batasnya itu. Berarti turunan ke-8 miskin dong gitu. Karena 7 turunan nggak bisa habis. Turunan ke-8 langsung jadi susah gitu. Ya, berarti ada batasnya. Jadi kalau kalian minta kepada orang kaya, mengemis kepada mereka, mereka itu ada batasnya, ada habisnya. Baik memang itu dari kekayaannya, atau baik dari pemberiannya. Itu ada habisnya. Sifat pemberinya gitu loh, ada habisnya. Tapi kalau Allah, nggak akan ada habisnya. Baik dari harta, semua kekayaan di dunia ini, baik langit dan bumi, semuanya itu milik Allah dan gak akan ada habisnya. Kita minta sekalipun gak akan ada habisnya. Dan begitu juga sifat Maha Pemberi. Ya Wahab, kagak ada habisnya. Terus menerus kalian semakin baik minta. Apakah Allah ngeluh? Alah, minta mulu. Kagak. Beda sifatnya Allah dengan kita. Karena Allah itu khaliq, kita itu makhluk. Kalau kita makhluk memiliki sifat semakin banyak diminta, semakin mengeluh. Pernah nggak kalian? Sekali diminta sama temen, ngasih dengan lapang dada. Ya sih kasihan. Kedua, enjoy. Ketiga, biasa. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, asem. Ngasihnya juga sambil muka. Minta mulu. Walaupun nggak diucapin, terkadang di hati. Kesel. Ya, minta mulu kerjaan. Beliin apa? Dikit-dikit. Asal baru buka baru srek kayak gitu. Buka bungkus rokok baru langsung tiba-tiba ada yang deket. Sehat ente sehat. Alhamdulillah sehat. Ini orang datang sehat. Tanya kabar ada maunya apa ini. Apalagi ada orang tiba-tiba set begitu. Deketin kuping kita. Waduh, bahaya itu. Bisik-bisik gitu. Agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Itu kalau pertama, 2, 3 mungkin kita masih nyantai, masih enjoy. Tapi kalau terus-menerus kita ada sifat kayak kesel gitu, diminta mulu, bener nggak? Kita makhluk kayak gitu. Tapi kalau sang khaliq dia Allah yang maha memberi, yang maha kaya, goni, tak akan ada masa jenuhnya. Nggak ada terus Allah itu. Terus-menerus sifat pemberinya nggak ada habis. Makanya kalian kalau meminta sama Allah, baik dari yang tersirat di dalam hati belum diucapkan oleh lisan, atau apalagi ketika kalian benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan penuh harapan, jangan takut nggak diberikan. Yakin diberikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah itu semua yang ada di langit dan di bumi. Jangan takut. Begitu juga dengan sesuatu yang apa-apa kalian inginkan. Cuma syaratnya satu. Kalau kalian sadar diri meminta sesuatu yang Allah miliki, kalian harus bisa merayu Allah.
Harus bisa pandai-pandai mendapatkan ridhonya Allah. Dengan cara apa? Jalan takwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Istilah-istilah dekengane pusat itu asli memang itu. Cuma bahasanya apa Gus Iqdal disederhanakan. Dekengane pusat. Betul. Wattaqullah kuncinya. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya itu Allah bersama-sama dengan orang yang yakin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut sama Allah. Jadi langsung apa-apa yang kalian minta tergerenjet bet cacet dikabulin. Yakin ada masalah, ujian, cobaan langsung dekengane Allah. Sing penting kuncinya takwa Allah. Kalau kalian udah bertakwa sama Allah, Allah meridhoinya, maka kalian nih, ketika singgah di suatu tempat dan kalian membuat enak sang tuan rumah, maka enak, nyaman juga pasti. Kalian akan disuguhkan oleh kenikmatan. Kalian akan diberikan sesuatu bahkan yang tidak kalian minta. Semisal kalian bertamu kepada seseorang, kalian sebenarnya butuhnya makan nih karena lapar. Tapi kalau kalian udah ngenakin tuan rumah tersebut, ya udah dikasih makan, nanti udah dikasih cemilan, dikasih buah, dikasih kopi, kadang sama rokok, komplit. Semua yang kagak diminta sekalipun dikasih. Asalkan kalian mendapatkan ridho sang tuan rumah. Asalkan kalian disukai oleh dia sang tuan rumah. Begitu juga hidup kalian di dunia. Kalau kalian memang mendapatkan ridhonya Allah, kalau kalian dicintai oleh Allah, maka hidup di dunia ini enak. Jangankan di dunia ini, di akhirat pun milik Allah, maka hidup kalian akan enak. Kuncinya itu. Kalau nggak percaya, coba kalian introspeksi diri semuanya. Woi, kemarin ingat-ingat, gue perlu jauh-jauh kalian ngasih contoh. Kemarin coba ketika kalian di pondok ini, terusnya nggak dapet ridhonya aneh. Terusnya ketika aneh sedang tidak menyukai kalian, enak nggak di pondok? Bagaimana perasaan kalian? Enak nggak? Nyaman nggak? Loh, padahal aneh nggak ngapa-ngapain loh. Aneh nggak ngamuk-ngamuk lagi, cuma sekali, bung, pas malam itu, paginya, siangnya, sorenya ngamuk lagi nggak? Biasa aja kan aneh. Tapi kenapa kalian merasa nggak nyaman? Karena tidak seperti biasanya. Karena ada yang membuat kalian itu tidak merasa diperdulikan lagi. Tidak diperhatikan lagi. Tidak dikasih sayangi lagi. Tidak diberi petunjuk lagi, diarahkan lagi. Makanya, begitu juga kalian hidup di dunia ini. Kalau masih ada ujian berbentuk teguran, tandanya Allah masih sayang. Sebab kalian diuji. Kalau udah kalian gak diuji, selalu diberikan nikmat. Padahal kalian itu tidak beribadah kepada Allah. Hati-hati itu istidrot. Istidrot itu. Malah lebih dahsyat itu yang membuat kalian semakin lupa sama Allah. Karena kalian merasa nyaman dari kenikmatan tersebut yang membuat kalian tidak sadar sedang jauh dari ridhonya Allah. Begitu juga ketika kalau kalian lagi dicintai sama Allah, kalian tuh termasuk hamba-hamba pilihannya, maka kalian akan diberi petunjuk, taufik hidayah, agar kalian mau melakukan sholat subuh kayak tadi. Kalian nanti mau sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, asalnya kelewat, gue lupa, ya udah kodok gitu semisal. Allah itu kalau meridhoi seseorang, jangankan yang wajib, yang sunnah sekalipun dikerjain, ngebantu orang. Ada sholat sunnah duha, sholat tahajud, senyum kepada hadapan seorang sesama muslim, bahkan orang kafir sekalipun, selagi tidak memerangi, berbuat baik. Itu cirinya. Begitu juga ketika kalian di sini, kalau aneh lagi ridho, aneh memberikan kalian arahan, itu tujuannya sayang, peduli. Ketika aneh juga mengingatkan, ketika aneh marah menegur kalian, itu karena sayang, peduli. Enak nggak kalian? Enak pasti. Tapi kalau Anda los kayak kemarin, terserah kalian. Itu ngaji. Jangankan kalian ngaji. Nggak ngaji sekalipun terserah kalian kemarin.
Bodoh amat, wis sudah mumet aneh. Lagi di fase-fase ala, oh sudahlah, los biar terserah mereka lah. Emang pengen nggak diatur kali. Justru loh, orang itu sebenarnya kalau mereka sadar akan membuat mereka itu merasa diperhatikan apabila dua yang dilakuin. Satu, mereka itu dibimbing, diperdulikan, diperhatikan. Yang kedua, diingatkan ketika melakukan kesalahan. Maka di sini aneh imbangin kan, kalian nyantai, enjoy, aneh bebasin, selama tidak melanggar syariat. Tapi di sisi lain kalian aneh tegur, aneh arahkan apabila keluar jalurnya. Tujuannya biar apa? Tetap santuy, 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 nyampe tujuan. Begitu. Tujuannya apa? Kalian di sini mondok tujuannya apa? Pengen dapat ilmu, ya udah yuk kita belajar semampunya, aneh ngajarin sebisanya. Nah, dibimbing ya agar kalian mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah ya alim yang maha memiliki ilmu, sudah kalian dapatkan ridhonya, ilmu mudah kalian dapatkan. Dan bahkan kalian akan merasakan kenikmatan hidup di dunia. Dengan cara apa? Kalian mendapatkan ridho dia sang tuan rumah. Paham tuh? Loh, kalian gak dapet ridhonya aneh aja hidup di pondok ini kemarin kayak tersiksa, dicuekin, nggak diajarin, ya kan? Nggak mau dilihat, aneh kok lagi benci sama orang, sikapnya, aneh nggak mau ngeliat mukanya, bentak gue. Apalagi pas kemarin lagi ngamuk-ngamuk malah ke depan malah ke kamar, assalamualaikum, assalamualaikum, si anak mau ditambahin kali kata aneh. Wes pokoknya kalau lagi aneh ngamuk, udah jangan ada di hadapan aneh. Kalau lagi marah nggak usah kalian muncul-muncul di depan aneh, wah lo malah salah alamat itu padahal ya. Bukannya bikin aneh adem malah bikin aneh pusing malah. Kalau nih kalau kesel sama sikap seseorang itu ngeliat mukanya nih nggak mau dulu. Terus kesel-kesel aja gitu. Cuma insya Allah nanti akan aneh lawan. Hawa nafsu tersebut, perasaan tersebut seiring berjalannya waktu agar lupa, agar ngilangin. Nah, ini juga punya rem. Enaknya gitu kalau punya ilmu. Kalian nggak akan kebablasan sifat-sifat jelek. Pasti nanti akan ada waktu membuat kalian mengingatkan diri sendiri. Oh cuma no lo le gitu. Semisal iki piye? Sopo sih le? Le haki. Enak kalau kita punya ilmu insya Allah kayak gitu. Akan jadi ada rem. Akan ada rambu-rambu tersendiri. Begitulah hidup kalian di dunia. Oh, ini sekedar di pondok doang, nggak dapet ridho aneh. Sedang tidak aneh sukai, kalian tidak enak mana di pondok. Apalagi ketika nanti kita mendapatkan ridhonya Allah di dunia. Yuk jangan harap hidup bahagia. Pasti penuh dengan semrautan. Gelisah mulu. Nggak ada tenangnya hidup. Banyak duit memang. Tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Belanja sana sini. Shopping sana sini. Beli ini itu. Tapi kayak nggak dapat kepuasan di hati. Itu tandanya orang itu dapat ridhonya Allah. Naudzubillah. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita saat ini sebagai tanda Allah meridhai kita, dan semoga kita bisa menikmatinya, kita bisa mensyukurinya, dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita taufik hidayah agar bisa mau melakukan takwa sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi العظيم. اللهم يا الله رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع مريدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة.